Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Abdullah, NIM 2010018, jurusan SPIG, kelas A, materi awan. Pengertian awan. Awan adalah gumpalan uap air dan kristal es yang terapung di atmosfer yang sangat kecil atau campuran keduanya dengan konsentrasi berorder 100 per cm kubik dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer. Ia kelihatan seperti asap berwarna putih atau kelabu di langit. Awan merupakan massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Awan juga massa terlihat yang tertarik oleh gravitasi, seperti massa materi dalam ruang yang disebut awan antar bintang dan nebula. Masalah awan biasanya dipelajari pada nefrologi atau fisika awan yang merupakan cabang dari meteorologi. Di troposfer ada 4 macam istilah, yaitu fotometeor merupakan partikel cahaya atau yang memancarkan cahaya. Litometeor merupakan partikel-partikel kering yang mengambang di udara. Elektrometeor merupakan partikel yang mengandung muatan listrik, banyak terdapat di awan CB. Hidrometer merupakan partikel-partikel basah, air atau padat yang ada di atmosfer atau di udara maupun di permukaan. Dalam kaitannya dengan awan, yang kita pelajari lebih cenderung pada hidrometer. Hidrometer merupakan salah satu fenomena cuaca yang berada di atmosfer yang berhubungan dengan awan. Keberadaannya bisa melayang di udara, turun bebas, naik, atau mengendap di permukaan bumi. Contoh, yang jauh dari permukaan berupa awan, yang dekat dengan permukaan berupa kabut dan mist, dan yang berada di permukaan berupa embun, salju, dan gletser. Dari berbagai sudut pandang, kita dapat mendefinisikan awan sebagai berikut. Awan adalah hidrometer yang jauh dari permukaan bumi. Awan adalah kumpulan dari partikel cair atau butir-butir salju atau campuran keduanya yang mengambang di atmosfer pada tempat dan waktu tertentu. Pada saat-saat tertentu, kabut yaitu uap air yang berada di suatu tempat dapat naik dan akan menyebabkan atau membentuk awan stratus yang disebabkan oleh pemanasan matahari sehingga arus naik menjadi cepat. Jadi, secara umum, pengertian awan adalah kumpulan tetes air atau butir-butir yang kedua-duanya yang mengembang di atmosfer pada suatu tempat dan waktu tertentu. Substansi biasanya presipitasi uap air. Pembentukan awan. Jika langit sedang cerah, kita bisa melihat awan di langit. Awan tersebut terlihat seperti kapas-kapas yang sedang terbang di langit. Jika langit sedang cerah, maka awan akan terlihat berwarna putih. Seringkali kita lihat awan putih dengan berbagai bentuk. Kadang-kadang bergumpal-gumpal, kadang tersebar tipis berbentuk seperti sisik ikan atau bergaris-garis seperti serat. Sebentar terlihat bergumpal, tak lama kemudian berubah bentuk bertebaran di bawah angin. Diawali dari turunnya hujan, kemudian sinar atau cahaya matahari yang sampai di permukaan bumi, lantas diserap bumi, tumbuhan, tanah, sungai, danau, dan laut, sehingga menyebabkan air menguap. Uap air naik ke udara atau atmosfer. Uap air naik semakin lama semakin tinggi karena tekanan udara di dekat permukaan bumi lebih besar dibandingkan di atmosfer bagian atas. Semakin ke atas, suhu atmosfer juga semakin dingin, maka uap air mengembun pada debu-debu atmosfer, membentuk titik air yang sangat halus berukuran 2-100 mm. 1 mm sama dengan 1/1 juta meter. Tanpa adanya debu atmosfer yang disebut aerosol, pengembunan tidak mudah terjadi. Miliaran titik-titik air tersebut kemudian berkumpul membentuk awan-awan dapat terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan bumi. Udara yang mengalami kenaikan akan mengambang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Partikel-partikel yang disebut dengan aerosol inilah yang berfungsi sebagai perangkap air dan selanjutnya akan membentuk titik-titik air. Pembentukan awan. Awan terbentuk ketika udara didinginkan di bawah titik embunnya, yaitu temperatur di mana udara menjadi jenuh.
Kelembaban relatif 100%. Awan merupakan bukti yang terlihat akan adanya air atau uap air di dalam atmosfer. Campuran udara kering dan uap air disebut udara basah, dan kebanyakan awan terbentuk dalam proses pendinginan udara basah. Oleh karena itu, maka proses-proses di dalam atmosfer yang menghasilkan pendinginan udara dapat juga menghasilkan pembentukan awan. Faktor yang mempengaruhi awan. Angin. Angin yang tinggi terjadi evaporasi yang besar sehingga mempercepat terbentuknya awan. Tekanan udara. Dengan adanya pergerakan tekanan udara yang ditimbulkan, maka akan mempengaruhi pergerakan awan. Kelembaban udara. Semakin tinggi kelembaban udara, awan akan terlihat semakin mendung. Massa udara. Massa udara sekelompok udara yang menghuni suatu daerah yang luas yang memiliki suhu kelembaban dan kerapatan yang sama. Suhu awan. Awan panas dengan suhu lebih besar dari 0 Celcius, contohnya awan cumulus. Awan dingin dengan suhu lebih kecil dari 0 Celcius, contohnya awan stratus. Gerak udara. Jika di atas angin lemah dan di bawah kuat, jika di atas angin kuat dan di bawah lemah. Jika angin pada umumnya lemah, baik di atas maupun di bawah, dan kalau anginnya kuat, awan akan terbarai atau hilang. Alat ukur awan. Ceilometer. Ceilometer adalah alat yang digunakan untuk menentukan ketinggian dasar awan. Ceilometer dengan unit TX dan RX yang terpisah. Ceilometer ini memiliki bagian transmitter TX dan receiver CX yang terpisah. Ceilometer dengan unit TX dan RX yang menyatu. Ceilometer ini memiliki bagian TX dan RX yang menyatu dalam satu garis pancaran. Prinsip kerja ceilometer. Ceilometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik backscattered dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan akibat adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan TX dan gelombang balik yang diterima RX akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul aerosol awan. Sky camera. Sky camera ini alat ukur untuk awan juga. Metode menggunakan kamera yang didesain khusus untuk mengukur jumlah awan di langit. Citra dari langit dianalisis dengan algoritma yang menentukan apakah awan hadir di setiap piksel dengan menggunakan warna yang diukur. Jumlah semua piksel menghasilkan gambaran awan. Metode ini menghindari masalah keterwakilan pengukuran yang dapat hadir dalam beberapa metode lainnya. Cara instalasi atau cara pemakaian ceilometer. 1. Pasang ceilometer di tiang dengan bagian atas selungkup 167 cm dari permukaan tanah, atau paling sedikit 3 kaki atau 1 meter di atas permukaan tanah. 2. Ceilometer harus dipasang dengan benar ke pipa vertikal 2,5 inci untuk operasi yang benar. Pergerakan apapun karena angin atau sebab lainnya akan mengurangi keakuratan ceilometer. 3. Ceilometer seharusnya dipasang di area terbuka dan jauh dari pohon, bangunan, atau penghalang lainnya. Saat memasang ceilometer di tiangnya, orientasikan dengan jendela menghadap ke arah utara atau selatan di belahan bumi selatan untuk mengurangi jumlah sinar matahari langsung pada jendela. Agar proteksi petir pada ceilometer yang terpasang berfungsi dengan baik, ceilometer harus di-grounding. Ya, sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.